Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah berkunjung kembali ke channel kita Indonesia Sehati. Di sini kita sama-sama menambah pengetahuan tentang kesehatan, UKM, bisnis dan karir. Supaya Anda tidak ketinggalan update terbaru dari video-video kami, silakan Anda subscribe ke channel kita dengan cara menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan juga tombol loncengnya. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang dampak jangka pendek dari pandemi COVID ini terhadap berbagai macam sektor bisnis, ya. Dan kita sudah tahu bahwa efeknya sementara, jadi tidak permanen. Maka dari itu, kita tidak boleh jadi pesimis, ya. Kita harus tetap optimis bahwa keadaan akan menjadi baik, ya. Sebagai summary pembahasan kita pada video sebelumnya, jadi pandemi ini menimbulkan efek positif dan efek negatif terhadap berbagai macam sektor. Jika sektor industri itu terdampak secara negatif oleh pandemi, maka industri tersebut atau perusahaan tersebut masuk ke dalam kategori potential loser. Sedangkan jika pandemi ini justru memberi dampak positif kepada perusahaan itu, maka perusahaan atau sektor industri itu menjadi potensial winner gitu ya. Dan karena ini sifatnya sementara, maka segala sesuatunya bisa berubah, bisa berbalik. Perusahaan yang tadinya dikategorikan sebagai potensial loser misalnya, kalau dia bisa menerapkan strategi yang tepat, maka ada kemungkinan dia berubah menjadi perusahaan yang tampil sebagai pemenang ketika masa pandemi ini berakhir gitu. Atau sebaliknya, perusahaannya sebetulnya termasuk ke dalam kategori yang potential winner, tetapi karena strategi yang diterapkannya keliru, maka potensi untuk menjadi winner tadi itu berubah menjadi losing gitu ya. Jadi harusnya perusahaan itu bisa menjadi winner, tetapi karena keliru penerapan strateginya, maka dia tidak berhasil memanfaatkan kesempatan yang ada. Jadi penting bagi kita untuk memastikan bahwa strategi yang kita terapkan itu betul-betul sesuai dengan kondisi perusahaan kita saat ini. Apakah perusahaan kita berada pada kategori potential loser atau potential winner? Dua-duanya sama-sama memiliki kesempatan untuk tampil sebagai pemenang pada akhirnya nanti, ya. Nah, bagi Bapak dan Ibu sekalian yang belum menyimak video pembahasan mengenai kedua kelompok kategori ini, silakan simak video sebelumnya supaya Anda jadi paham bagaimana dampak dari pandemi ini terhadap bisnis kita. Kemudian kita jadi tahu perusahaan kita berada pada kategori mana dan di level berapa efek yang ditimbulkan oleh pandemi ini, ya. Nah, sekarang saya akan lanjutkan strateginya gitu ya, supaya kita benar-benar bisa melewati masa krisis ini dengan baik, sehingga pada akhirnya kita akan tampil menjadi pemenang. Jadi ada 4 strategi Bapak dan Ibu sekalian, sehingga kita bisa menjaga keberlangsungan bisnis kita. Walaupun mungkin saat ini bisnis kita terdampak secara negatif oleh pandemi. Apalagi kalau bisnis kita terdampak secara positif, harusnya kita bisa mengambil kesempatan itu untuk menjadi keuntungan bagi perusahaan kita. Ya. Nah, apa saja keempat strategi itu? Jadi strategi ini disesuaikan dengan sektor bisnis di mana kita sedang beroperasi sekarang begitu, ya. Nah, mari kita lihat terlebih dahulu bisnis-bisnis yang terdampak secara negatif. Jadi kalau perusahaan Anda atau Anda berbisnis di sektor-sektor yang terdampak secara negatif oleh pandemi ini, maka Anda punya 2 pilihan strategi, opsi 1 dan opsi 2. Apa itu opsi 1, opsi 2? Opsi 1 adalah hibernasi, dan yang kedua adalah transformasi. Mari kita bahas satu persatu ya, Bapak Ibu sekalian. Apa sih strategi hibernasi itu? Jadi hibernasi itu, Bapak Ibu sekalian, adalah analogi, ya, seperti yang dilakukan oleh seekor beruang, khususnya beruang yang tinggal di wilayah-wilayah yang mempunyai 4 musim, di mana salah satunya adalah musim salju, begitu. Maka cara dia untuk bertahan hidup di dalam kondisi yang tidak menyenangkan itu adalah dengan cara berhibernasi. Hibernasi itu apa? Jadi hibernasi itu adalah masa di mana beruang itu menarik diri dari aktivitas yang biasa dia lakukan, kemudian dia tinggal di dalam sarangnya, dan dia memilih opsi untuk beristirahat di sana. Seperti perusahaan kita yang sedang vakum misalnya. Karena lingkungan bisnis kita, karena situasi bisnis kita sedang tidak kondusif, maka perusahaan-perusahaan ada yang memilih untuk vakum terlebih dahulu. Bukan mati, tapi vakum.
Kenapa vakum? Vakum itu sama dengan kira-kira ketika beruang sedang beristirahat atau sedang tidur. Apa yang terjadi dengan tubuh kita ketika sedang tidur? Level metabolisme kita menjadi berkurang. Apa yang terjadi dengan perusahaan ketika untuk sementara menghentikan proses produksi misalnya? Sama seperti metabolisme tubuh yang turun pada beruang yang sedang berhibernasi, maka perusahaan yang menerapkan strategi hibernasi tadi, dia menurunkan tingkat konsumsi energinya. Jadi pengeluaran atau expenses kita berkurang, bahkan bisa jadi sampai 0 saja misalnya gitu ya, khususnya yang berhubungan dengan variable cost ya. Kalau fixed cost mungkin masih harus dikeluarkan, tapi variable cost itu bergantung kepada aktivitas yang kita lakukan. Jadi ketika aktivitas bisnis kita dikurangi, maka ada kesempatan di situ untuk mengurangi biaya. Jadi bebannya makin berkurang. Prinsip dari hibernasi ini adalah bertahan hingga krisis berakhir. Maka ketika krisis berakhir, sama seperti halnya ketika musim salju sudah berakhir, beruang itu barulah kemudian keluar dari sarangnya, lalu dia kembali melakukan aktivitas normal seperti biasanya. Dan harapannya demikian, perusahaan yang menerapkan strategi hibernasi berarti dia untuk sementara ini vakum, untuk kemudian nanti setelah situasi bisnis sudah memungkinkan lagi, dia akan memulai kembali bisnisnya seperti sedia kala gitu. Contohnya perhotelan, kemudian turisme dan restoran. Kan banyak tuh yang vakum, jadi tidak beroperasi untuk sementara waktu begitu ya. Strategi ini hanya bisa dilakukan oleh organisasi atau perusahaan yang mempunyai cukup tenaga, cukup dana untuk membiayai proses selama hibernasi ini. Nah, oleh karena itu, hibernasi tidak cocok untuk perusahaan-perusahaan yang cash-nya itu sangat terbatas begitu ya. Jika kondisi keuangan perusahaan ini sangat terbatas, maka ini bukan pilihan yang ideal karena ini bisa berakibat sangat fatal ya. Tapi kalau misalnya perusahaan kita mempunyai sokongan dana yang cukup, tabungan yang cukup yang bisa kita invest untuk membiayai selama proses hibernasi ini berlangsung, maka ini bisa dilakukan. Jika strategi hibernasi ini tidak cocok diterapkan di organisasi kita, maka kita harus mengambil opsi yang kedua, yaitu strategi transformasi. Apa itu transformasi? Kalau strategi hibernasi itu seperti beruang yang sedang tidur di musim salju, sedangkan transformasi adalah perumpamaannya seperti ulat berada di dalam kepompong. Kita semua tahu bahwa ulat itu kan boleh dibilang makhluk yang mudah ditangkap oleh makhluk-makhluk predator yang lainnya begitu. Kemudian apa yang dilakukan oleh ulat? Ulat itu memasuki fase kepompong. Ya, kita semuanya tahulah kepompong itu seperti apa. Maka fase transformasi khususnya dalam konteks kita ya, di dalam konteks perusahaan-perusahaan yang terdampak negatif oleh pandemi ini, itu mirip seperti kepompong begitu. Apa yang terjadi pada kepompong? Kepompong itu kalau dari luar kan kita melihatnya tidak berdaya gitu ya. Seolah-olah kepompong itu diam mematung saja, nggak ada aktivitas apapun begitu, pasif aja. Padahal di dalam kepompong itu terjadi sebuah proses yang sangat besar yang memungkinkan ulat tadi berubah bentuknya, berubah wujudnya, berubah kemampuannya, berubah kapasitas dirinya menjadi sesuatu yang jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, sama seperti itu pula jika perusahaan kita terpaksa harus diam selama masa pandemi ini, maka pastikan bahwa pasifnya kita tidak seperti beruang yang sedang berhibernasi, tapi seperti ulat yang sedang memasuki masa kepompong. Dengan menjadi kepompong itu, maka kita melakukan sesuatu yang besar di dalam organisasi kita untuk membuat organisasi kita, untuk membuat orang-orang yang bekerja di tim kita, untuk membuat sistem yang diterapkan di perusahaan kita menjadi lebih baik dari yang sebelumnya gitu. Jadi di dalam proses transformasi ini mungkin saja organisasi kita terlihat vakum oleh orang luar, tapi kita di dalam melakukan berbagai macam perbaikan yang signifikan. Lalu secara spesifik apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa bertransformasi? Banyak.
banyak hal yang bisa kita lakukan. Contoh misalnya, ciri perusahaan yang sedang bertransformasi adalah mereka terus berkreasi. Mereka membuat sesuatu, apakah sesuatu yang kelihatan atau yang tidak kelihatan. Yang kelihatan itu adalah berupa produk, sedangkan yang tidak kelihatan itu mungkin berupa gagasan, misalnya kayak gitu. Kemudian juga kita bisa melakukan evaluasi, lalu mencari titik lemah kita, jika memang organisasi kita mempunyai kelemahan. Nah, ketika kita mengevaluasi itu, lalu menemukan titik lemah kita, bisa jadi kelemahan itu dapat kita segera perbaiki, dan boleh jadi bisalah kita untuk segera beroperasi kembali. Karena perubahan yang kita lakukan itu membuat organisasi kita lebih kompatibel, lebih fleksibel, sehingga bisa beradaptasi dengan kondisi yang ada sekarang, sehingga walaupun pandemi belum berakhir, kita sudah bisa kembali masuk ke market lagi gitu. Itu adalah dua opsi yang kita bisa ambil seandainya perusahaan kita masuk ke dalam kategori perusahaan atau sektor industri yang terpengaruh secara negatif oleh pandemi. Jadi prinsip dari kedua strategi ini adalah bertahan dalam krisis atau berubah bersama krisis gitu. Pilihannya terserah pada Anda. Jika Anda memang bisa bertahan dalam krisis itu, maka silakan bertahan dalam krisis. Tapi apabila bertahan itu malah mengakibatkan efek yang fatal, yang merugikan bagi organisasi, maka strategi yang terbaik untuk Anda ambil adalah strategi berubah bersama krisis. Itu yang dimaksud dengan strategi transformasi. Ya, nah berikutnya kita membahas tentang perusahaan-perusahaan atau sektor-sektor industri yang masuk ke dalam kategori potensial winner. Seandainya perusahaan Anda atau bisnis Anda saat ini justru mendapatkan manfaat atau dampak positif dari COVID ini, maka strategi apa yang paling tepat untuk diterapkan di organisasi Anda? Ya, jadi ada dua strategi yang tepat. Jadi tidak boleh kita menggunakan strategi yang tadi, gitu. Kenapa? Karena tidak tepat. Ini market sedang kompatibel banget dengan bisnis kita, dengan sektor industri yang sedang kita geluti. Maka hibernasi dan transformasi bukan strategi yang tepat. Oleh karena itu, saya menawarkan dua strategi lagi apabila organisasi Anda termasuk perusahaan yang terdampak positif oleh COVID ini ya. Prinsip yang harus dipakai bukan lagi prinsip bertahan dalam krisis atau berubah bersama krisis, bukan, melainkan memanfaatkan peluang dan menemukan peluang baru. Jadi ada dua strategi yang boleh Anda pilih. Apakah Anda hanya akan memanfaatkan peluang yang ada, atau Anda mengkombinasikannya dengan menemukan peluang yang baru, begitu ya. Nah, untuk memenuhi tujuan itu, maka kita bisa menerapkan salah satu dari strategi ini, yaitu strategi eksploitasi dan strategi eksplorasi atau ekspansi ya. Nah, kita bahas yang eksploitasi terlebih dahulu. Eksploitasi itu apa sih gitu? Eksploitasi itu umpamanya kalau di industri pertambangan gitu ya, Anda mempunyai tambang yang sudah ketahuan tuh kandungan mineral yang ada di dalamnya gitu ya, atau misalnya Anda punya tambang batu bara gitu ya, dan Anda sudah tahu tuh bahwa di dalamnya ada batu bara dengan jumlah tertentu, dengan kualitas tertentu, maka apa yang Anda lakukan adalah mengeksploitasinya, artinya mengambil batu bara itu sebanyak-banyaknya. Dan ini relevan dengan kondisi pasar kita. Nah, kalau analogi itu ditarik kepada konsep bisnis, maka itu artinya adalah perusahaan kita karena mendapatkan dampak positif dari pandemi ini, maka yang kita lakukan adalah mengelola pasar yang sudah terbentuk sehingga menghasilkan manfaat yang optimal bagi perusahaan. Ya, contoh yang bisa dilakukan supaya tujuan ini tercapai adalah yang pertama adalah menjaga stabilitas produksi, dan yang kedua adalah menjaga sistem pasokannya untuk menjamin terpenuhinya permintaan pelanggan. Kan ada tuh perusahaan yang sedang bagus sebetulnya pasarnya, permintaannya banyak, kemudian konsumennya banyak, lalu produknya laku keras gitu. Tapi karena proses produksinya kurang bagus sehingga produk yang diterima pasar dengan baik itu jumlahnya sangat terbatas gitu. Jadi walaupun konsumen sangat menanti-nantikan produk itu, tapi produk itu nggak ada di pasaran gitu ya, karena kapasitas produksinya misalnya sangat terbatas sekali begitu ya. Atau sebaliknya, kualitas produknya bagus, kemudian jumlah produk yang dihasilkannya juga banyak, lalu pasarnya menerima dengan baik, konsumennya sangat loyal gitu.
Tapi yang menjadi persoalan adalah produk yang mereka buat itu menumpuk di gudang, jadi tidak terdistribusikan dengan baik, maka pada akhirnya perusahaan itu tidak bisa mengambil manfaat yang optimal dari kondisi market yang berpihak kepada mereka. Jadi tindakan yang bisa diambil dari strategi mengeksploitasi adalah memastikan bahwa pelanggan yang sudah ada itu bisa dilayani sebaik-baiknya sehingga mereka menjadi loyal dengan cara menjaga stabilitas proses produksi, kemudian juga memastikan bahwa sistem pasokan barang itu terlaksana dengan baik sehingga permintaan pelanggan bisa dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Opsi yang keempat adalah eksplorasi atau ekspansi. Kalau eksploitasi, tadi kan pertambangan ini digali terus, diambil terus gitu ya. Kandungan mineralnya gitu diambil terus. Kalau eksplorasi lain Bapak Ibu sekalian. Eksplorasi itu adalah berhubungan dengan bagaimana mencari tambang yang baru. Kalau dieksploitasi tadi, tempat menambangnya udah punya kita, ya kan? Tapi kalau eksplorasi, dia mencari tambang-tambang yang baru. Nah, kalau perusahaan kita saat ini termasuk yang terdampak secara positif oleh pandemi, kemudian seluruh pelanggan kita sudah dilayani dengan baik, proses produksi kita juga baik, kemudian sistem distribusinya juga baik gitu ya, maka cocok sekali untuk melakukan eksplorasi atau ekspansi ya. Jadi kalau tadi itu dieksploitasi seperti tambang perumpamaannya, kalau pada eksplorasi itu seperti surveyor. Nah, surveyor itu apa sih tugasnya? Surveyor itu mencari kemungkinan-kemungkinan dan peluang-peluang baru yang selama ini belum terdeteksi atau belum terlayani. Jadi, perusahaan yang menerapkan strategi eksplorasi atau ekspansi ini mentargetkan segmen masyarakat yang belum terlayani selama ini, atau mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan lain dari pelanggan-pelanggan yang sudah ada. Jadi, perusahaan yang menerapkan strategi eksplorasi ini bisa melakukannya dengan cara pertama mentarget segmen masyarakat yang belum terlayani selama ini. Jadi produknya sama, tapi kita mencari customer lain. Atau yang kedua adalah mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan lain dari pelanggan yang sudah ada. Jadi pelanggannya mungkin sama, tapi kita mengeksplorasi kemungkinan produk-produk lain yang kita bisa produksi dan kemungkinan akan diterima oleh pelanggan-pelanggan kita yang sudah ada. Contohnya adalah memperluas area pemasaran. Misalnya kalau kita selama ini bergerak di satu provinsi tertentu atau satu wilayah tertentu dan market kita sudah bagus, sudah mendapatkan pangsa pasar yang signifikan, kemudian kita melakukan perluasan pemasaran ke wilayah yang lain, itu contohnya ya. Atau kita membuat produk baru yang berbeda dengan produk yang sebelumnya, lalu kita menjadikan produk baru itu sebagai pelengkap dari produk yang sudah ada gitu ya. Jadi apakah perusahaan kita berada pada kategori potential loser atau potential winner? Dua-duanya sama-sama mempunyai kesempatan untuk menjadi pemenang di masa pandemi ini gitu ya. Nah, selanjutnya adalah gimana cara kita beradaptasi terhadap krisis ini gitu ya. Bapak dan Ibu sekalian, kita juga perlu memahami bagaimana caranya kita untuk beradaptasi terhadap krisis yang ditimbulkan oleh pandemi ini gitu ya. Nah, insya Allah dalam video yang akan datang saya akan membahas topik tentang ini. Pastikan Anda menyimaknya juga ya. Oleh karena itu sebaiknya Anda subscribe channel kita. Caranya mudah saja, tinggal ditekan tombol subscribe-nya, kemudian aktifkan belnya seperti ini. Insya Allah kita ketemu lagi pada video-video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.